Bab 1106. Setelah dia mendengar semua itu, sudut mulut Lily berkedut hebat. Dia melambaikan tangannya setelah beberapa saat. Baiklah, mengerti. Kembali ke posmu dulu. Iya, nyonya pertama. Pria muda itu memberi hormat dari kepalan ke telapak tangan sebelum berputar dan menuruni gunung. Apa yang harus kita lakukan sekarang, nyonya pertama? Dia sudah pergi tadi malam. Kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Pemuda dari keluarga Lagorio memutar bibirnya menjadi senyum pahit. Kami tidak bisa mengembalikan rumput roh yang kamu berikan kepada kami kemarin, dia mengingatkannya. Itu uang muka. Yolanda juga senang. Sepertinya dia tidak perlu mengotori tangannya sekarang. Lagi pula, dia selalu berpikir bahwa Nash memperlakukan mereka dengan baik. Dia memiliki beberapa keraguan tentang membunuh putranya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Lily akan tersenyum jahat sebagai gantinya. Kenapa bocah itu terburu-buru pergi, sehingga dia akan berangkat sehari lebih awal? Dia berkata, dia pasti takut aku akan mengirim seseorang untuk mengejarnya. Itu sebabnya dia pergi lebih awal. Di sini, Lily berhenti sebelum melanjutkan, tapi aku tahu kemana dia menuju. Jadi dia tidak bisa melarikan diri. Apakah Anda tahu kemana dia pergi, nyonya pertama? Pria Lagorio itu terkejut. Sepertinya kita harus tetap melakukan pekerjaan kita, katanya, senyum pahit di wajahnya. Bocah itu pergi ke keluarga cabang, serta keluarga yang terikat dengan keluarga White. Itu sebabnya sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lily melontarkan senyum ceria dan berbicara saat dia melihat keduanya. Ekspresi Yolanda dan pemuda itu menjadi gelap. Namun, mereka mengangguk setuju pada akhirnya. Tak lama kemudian, Yolanda dan Dean turun gunung dan mengikuti jalan menuju keluarga cabang. Ini sangat sulit. Ada begitu banyak keluarga cabang. Apakah kita benar-benar akan meminta masing-masing dari mereka untuk menemukan Jack? Bagaimana kita akan melakukannya? Ekspresi Dean dikaburkan oleh awan gelap. Saya pikir kami akan menerima banyak manfaat. Tampaknya manfaat ini tidak akan diperoleh dengan mudah. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkannya. Yolanda memiliki ekspresi sedih. Ayo pergi. Dia pergi malam sebelumnya. Kami berdua berstatus dewa sejati dan kami telah terbang jauh lebih lama darinya. Dia tidak bisa terbang lama sebelum dia harus berjalan, status setengah dewa tidak memiliki chi yang kuat di dalam mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakannya secara berlebihan, untuk berjaga-jaga jika mereka mendapat masalah. Itu sebabnya kita harus bisa mengejarnya jika kita terbang lebih banyak daripada berjalan. Kamu benar, ini jauh ke keluarga cabang. Kita akan menangkapnya di dekat keluarga cabang selama kita mempercepat. Mata Dean berbinar saat mendengarnya. Yolanda, banyak wanita yang bagus hanya karena penampilannya, bukan otaknya, dia memujinya, tapi kamu pengecualian. Yolanda terdiam di dalam. Dia menyesali kata-katanya sekarang, jujur. Dia tidak punya niat untuk membunuh Jack, tetapi dia membuat proposal itu tanpa berpikir dua kali. Andai saja dia menutup mulutnya. Mereka hanya bisa berbicara sambil berjalan perlahan, dan akan sulit untuk mengejar Jack saat itu. Ayo pergi dan mengejar mereka. Yolanda memutar matanya ke arah Dean. Keduanya terbang ke arah keluarga cabang. Namun Jack dan yang lainnya telah lama tiba di pinggiran kota kecil. Kemana tujuan kita sekarang, guru? Bab 1107. Lana mau tidak mau bertanya pada Jack setelah memikirkannya. Sebelum Jack sempat menjawab, Ethan angkat bicara, jika hipotesisku benar, guru mungkin ingin makan dan beristirahat di sini dulu. Lalu kita akan membeli tiket ke kota jiwa, kan? Jack menggelengkan kepalanya. Kita akan membeli tiketnya besok setelah beristirahat di sini sebentar. Soul City adalah provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, dan ada banyak tumbuhan langka di sana. Aku mungkin akan menemukan bahan yang aku butuhkan di sana. Baiklah, kami terburu-buru kemarin malam, jadi sudah melelahkan. Sebaiknya kita berangkat besok. Ethan menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Saat Lana mengamati kota yang ramai, dengan jalan-jalan yang padat dan hiruk-pikuk parau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya sekarang mengerti mengapa keluarga bayangan seperti keluarga kulit white membenci dunia sekuler. Bagaimanapun, pegunungan memiliki poin chi yang begitu kuat. Sementara itu, tidak hanya Anda tidak mendapatkan banyak chi di alam debu, polusi udara di sini sangat serius. Betul sekali. Jack juga tidak bisa tidak mendapatkan rasa penghargaan untuk pegunungan. Sekarang ada lebih sedikit tempat untuk melatih diri sendiri dengan benar.
Saya pikir akan lebih sulit bagi generasi mendatang jika mereka ingin membobol status dewa sejati. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan rumput roh jika tidak ada cukup Qi untuk memeliharanya. Sumber daya bela diri kita semakin langka. Oh, benar. Apakah Anda pikir Lance dan yang lainnya benar-benar mati, Tuan? Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama jika mereka tidak mati. Tetapi bahkan jika mereka telah meninggal, mereka adalah tuan dari keluarga penting. Pasti ada jejaknya, pertempuran yang ditinggalkan di hutan misterius yang mereka masuki jika mereka terbunuh. Atau seharusnya ada jejak kaki atau semacamnya. Mengapa tidak ada satu jejak pun? Lana dengan cepat memikirkan hal lain dan bertanya karena penasaran saat dia berjalan bersama Jack dan Ethan. Ini agak aneh. Bibir Jack berubah menjadi senyum pahit. Tapi kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah Lance dan yang lainnya hidup atau mati. Saat ini, kita perlu menemukan bahan yang kita butuhkan dan membuat penawar untuk ayahku agar dia pulih. Hanya dengan begitu kita bisa mencegah Penatua ketiga bertindak melawan kita. Ketiganya dengan cepat menemukan tempat makan dan hotel untuk menginap. Mereka juga memesan tiket penerbangan menuju Soul City yang dijadwalkan keesokan paginya. Keesokan harinya, tepat di atas pukul 11 pagi, ketiganya sudah tiba di Bandara Soul City. Udaranya bagus di sini, dan ada sedikit Qi di sekitarnya. Tapi itu kurang dibandingkan dengan kota seni bela diri. Ethan mau tidak mau mengkritik setelah menghirup udara di sini. Minggir, Paman. Jangan menghalangi jalan. Pada saat ini, seorang wanita muda muncul di belakang mereka, mengenakan stiletto dan mengenakan kacamata hitam. Dia mendorong tas bagasi dan berteriak tidak sabar. Paman, Jack dan Ethan menjulurkan leher mereka. Keduanya tidak bisa membantu tetapi tertegun tak bisa berkata-kata. Mereka terlihat seperti paling banyak 27 atau 28. Wanita di depan mereka mungkin jauh lebih muda. Dia benar-benar memanggil mereka sebagai Paman. Ada apa? Kamu tidak suka judulnya, Paman? Wanita muda yang cantik itu berhenti dan melepas kacamata hitamnya, melemparkan cibiran merendahkan pada mereka. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa, karena kamu berpakaian sangat lusuh. Baiklah, Bibi. Anda boleh lewat sekarang. Oke. Jack tersenyum tipis dan melangkah ke samping. Ada banyak ruang di sekitar mereka, tetapi wanita itu bahkan tidak berpikir untuk berkeliling. Dia hanya harus mengatakan bahwa mereka menghalangi jalan. Bibi, kamu berani memanggilku seperti itu. Wanita itu sangat marah sehingga dadanya naik turun. Dia mengangkat satu kaki dan mengarahkan tendangan ke arah Jack. Bab 1108. Jack menatap wanita arogan di depannya, dia terikat lidah. Pihak lain memulai episode dengan menyebut mereka paman dengan bercanda, baru kemudian dia memanggilnya, Bibi. Yang mengejutkan semua orang, ini adalah wanita yang sensitif, begitu dia mendengar kata, Bibi, dia mengayunkan kakinya. Wanita itu mengenakan sepatu hak tinggi dan tumitnya tajam. Jika Jack benar-benar terkena tumit tajam ini, dia akan. Ketika tumitnya hendak mengenainya, Jack sedikit membungkuk dan meraih kaki wanita itu dengan satu tangan, dan dengan lembut menariknya ke arah dirinya sendiri. Ah! Wanita cantik itu gagal menstabilkan dirinya dan menerjang ke arah Jack. Kakinya yang lain terpelintir, dan stiletto tumitnya putus. Lepaskan aku, bastard! Wanita itu mendarat dengan lembut ke dalam pelukan Jack, pipinya dicium pink. Dia mengutuk Jack saat dia merasa panas di pipinya. Baru kemudian Jack melepaskan pihak lain dan berkata, Nona, ambil ini sebagai pelajaran untukmu hari ini. Tumit ini sangat tajam, tolong jangan gunakan untuk menendang siapapun di masa depan. Brad, apakah kamu tahu siapa aku? Aku dari keluarga Lancaster, dan ayahku akan datang menjemputku dengan sekelompok pengawal sebentar lagi. Beraninya kamu mengambil keuntungan dariku. Kamu pasti pantas mendapatkan pukulan yang bagus, hari ini. Shirley memandang Jack dengan marah, dan tangannya terlipat di depan dadanya, tampak tinggi dan maha kuasa. Oh begitu, mereka akan menjemputmu. Senang mengetahuinya. Kalau begitu, senang bertemu denganmu, kita akan bergerak dulu. Jack tersenyum tipis, tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Pada saat ini, tidak jauh dari Jack dan yang lainnya, seorang pria muda dengan tangannya memegang buket bunga berjalan ke arah mereka dengan selusin pengawal mengikuti di belakang. Shirley menatap para pria dan wajahnya langsung tenggelam. Apa sih? Orang itu, kenapa dia ada di sini?
Pria muda itu adalah tuan muda dari keluarga kaya yang kotor yang sering mengganggunya dan menempel padanya seperti lem super. Wajah Shirley berubah tak sedap dipandang dan kusam. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melepas sepatu haknya, menarik kopernya, dan berjalan ke arah Jack, mencoba mengejar. Dia kemudian meraih lengan Jack dari belakang dan menyandarkan kepalanya di bahu Jack. Huff, kamu baru saja menyentuh kakiku, dan aku milikmu sekarang. Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab untukku, mengerti? Shirley berkata pada Jack. Jack memandang Shirley dan kemudian menatap pemuda muram yang memegang karangan bunga di tangannya, berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah Jack menjadi kusam, dan dia tidak bisa berkata-kata atas tindakan wanita itu. Jelas sekali bahwa wanita ini mencoba menggunakan dia sebagai tameng untuk mengusir iblis, pria muda yang kaya. Oh, begitu ya, hehe, baiklah, jangan menyesal kalau begitu. Jack tertawa senang dan melingkarkan lengannya di pinggang pihak lain dengan lembut. Wajah Shirley segera berubah menjadi merah muda, jenis merah muda yang membawa mawar sampahnya ke imajinasi. Kemarahan yang meleleh mengalir melalui Shirley saat dia menatap Jack dengan tatapan mematikan. Oh, bukankah kamu yang memintaku untuk bertanggung jawab padamu? Ada apa? Apakah kamu menyesalinya sekarang? Jack mengucapkan dengan senyum dingin. Bab 1109. Shirley menggertakkan giginya, tetapi ketika dia melihat pria muda kaya itu berjalan ke arah mereka dengan gusar, dia segera mengubah sikapnya. Itu tidak mungkin. Saya, Shirley Lancaster, tidak pernah menyesali apapun yang saya lakukan. Apakah Anda berani memberi tahu saya nama Anda? Shirley menanggapi dengan senyum hangat pura-pura. Jack White. Jack tersenyum dingin dan menambahkan, Jack White adalah namaku dan aku bangga karenanya. Kenapa aku harus takut memberitahumu namaku? Itu bagus. Wanita cantik itu tersenyum tipis, dan setelah memperhatikan pria muda kaya itu berdiri di depan mereka, dia kemudian menyapanya, "Hai, Tuan Muda Norton, sudah lama sekali. Apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu menjemput seseorang?" Ketika Tuan Muda Norton melihat perilaku mesra di antara keduanya, sudut mulutnya berkedut canggung. Dengan wajah muram dan gelap, dia memandang Shirley dan berkata, "Shirley Lancaster, siapa bocah ini? Jangan lupa peranmu. Kamu tunanganku, kamu dan aku bertunangan. Siapa aku di sini untuk menjemput? Apakah kamu tidak tahu itu dengan jelas di hatimu?" Jack mendengar percakapan itu dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak melihat ini datang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria ini sebenarnya adalah tunangan Shirley. Namun, dari kelihatannya, pernikahan mereka bukan atas kehendak mereka sendiri tetapi diatur oleh orang tua mereka. Shirley jelas tidak puas dengan pengaturan itu, karena itu dia ingin membuat yang disebut tunangan ini kesal. Heh, Tuan Muda Norton, kamu tidak sebodoh itu, kan? Pernikahan kami diatur oleh kakek kami sebelum kami lahir ke dunia ini. Kamu dan aku sama sekali tidak cocok. Shirley menatap pihak lain dengan tidak sabar dan kemudian melanjutkan, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda pacar saya, Jack White. Kami sudah bersama selama hampir 2 tahun, jadi lebih baik Anda menyerah. Saya tidak memberi tahu Anda lebih awal karena saya takut itu akan memengaruhi kepercayaan diri Anda. Tapi karena Anda telah melihat kami bersama hari ini, itulah adanya." Shirley berhenti selama beberapa detik dan kemudian menambahkan, "Namun, karena akulah yang memutuskan pertunangan, aku bersedia memberimu kompensasi $100 juta untuk menghibur hatimu yang terluka, bagaimana dengan itu? Lagi pula, Anda Tuan Muda Norton, yang tidak pernah kekurangan wanita, bukan? Saya selalu mendengar bahwa Anda sering ditemani dan dikelilingi oleh wanita muda yang cantik, jadi mengapa Anda masih ingin menikah dengan saya?" Huff. Shirley, bukannya kamu tidak tahu bahwa $100 juta hanyalah tumpukan kertas di mataku? Tuan Muda Norton tersenyum dingin. Sebaliknya, wanita lain yang terlihat bersamaku, tidak lain adalah alat bagiku dalam menangani bisnis. Mereka hanya untuk pertunjukan, dan kamu adalah tunanganku. Setelah kita menikah, aku berjanji akan tinggal bersamamu setiap hari dan setiap detik. Wilton Norton, bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Pria ini adalah pacarku dan kita sudah bersama selama hampir 2 tahun. Apa lagi yang tidak kamu mengerti?
Shirley semakin frustrasi. Dia sudah meletakkan semua kartu untuk dia lihat dengan jelas, tetapi pihak lain menolak untuk menyerah padanya dan terus menempel padanya. Wilton menatap Jack dengan pandangan menghina dan mencibir dengan dingin, haha. Shirley, apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Bagaimana mungkin Nona Lancaster muda kita menemukan orang biasa seperti itu? Dan pria rendahan menjadi pacarmu. Kamu menguji kecerdasanku, kan? Katakanlah apa yang kamu katakan itu benar, kamu sudah bersamanya begitu lama, maka kamu seharusnya membelikannya pakaian dan jam tangan bermerek dan premium, kan? Kenapa bocah ini terlihat seperti pengemis? Dia berhenti sejenak saat dia melihat kaki telanjang Shirley. Kenapa kamu bertelanjang kaki? Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan urusanmu. Aku menyukainya seperti itu. Tidak masalah jika dia miskin, setidaknya dia lebih tampan darimu, lebih menawan darimu. Shirley menatap Wilton dengan terengah-engah. Dia benar-benar marah pada pihak lain. Ekspresi Wilton semakin tidak sedap dipandang. Dia menunjuk Jack dengan ekspresi yang menghancurkan namun jelek di wajahnya. Shirley, kamu menghinaku, tahukah kamu itu? Kamu tunanganku demi sialan. Dan kamu lebih suka memilih sampah ini daripada bersamaku. Wilton mulai berteriak. Huff. Karena kamu bilang kamu sudah bersamanya selama hampir 2 tahun, maka kalian berdua pasti tidur bersama kan? Dia bertanya dengan sinis. Shirley mengerutkan wajahnya dan pembuluh darah muncul di lehernya. Dia menoleh ke Jack dengan gigi terkatup dan berkata dengan kaku, tentu saja, kita pernah tidur bersama. Lalu bagaimana? Apa kau terluka atau kecewa? Ups, maaf, tapi aku tidak bisa membantu. Aku tidak punya perasaan padamu, jadi kau tidak bisa memaksaku. Lagi pula, perjanjian pernikahan itu antara kakekku dan kakekmu. Sekarang mereka berdua sudah mati, perjanjian itu tidak berlaku lagi. Sebaiknya kau menyerah dan meninggalkan. Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong padaku. Wajah Wilton berkerut dan kemarahan menutupi wajahnya. Kecuali kalian berdua saling berciuman di depanku sekarang juga. Dia berteriak. Bab 1110 Jack langsung memasang wajah datar ketika mendengar kata-kata Wilton. Apa-apaan ini? Dia baru saja melakukan penerbangan panjang dan mendarat di Soul City. Dia tidak pernah berharap untuk terlibat dalam drama ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya perlu membantu wanita menyedihkan ini dengan berpura-pura menjadi pacarnya untuk membuat marah pihak lain sehingga mereka pergi. Dia tidak berharap tuan muda itu benar-benar meminta mereka untuk berciuman di depannya, di depan umum, atau tuan muda itu tidak akan percaya. Tapi kalau dipikir-pikir, Shirley belum pernah punya pacar sebelumnya, dan tiba-tiba dia mengaku punya pacar. Itu terlalu tidak bisa dipercaya bahkan untuk Jack sendiri. Semburat merah merayap di wajah Shirley dan alisnya berkerut. Dia berada dalam situasi yang sulit sekarang. Namun, Jack telah menyentuh kakinya dan melingkarkan lengannya yang kuat di pinggangnya. Jika dia menyangkal bahwa Jack adalah pacarnya sekarang, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, dia sangat peduli dengan reputasi dan citra publiknya, dan saat ini dia tidak punya cara untuk mundur. Melihat wajah Shirley yang kosong dan kusam, Wilton tertawa dan mencibir sinis, oh. Ada apa? Aku benar, kan? Hahaha. Shirley, aku tidak bodoh, tidak semudah itu menipuku. Aku, Wilton Norton, aku tidak bodoh. Iya. Bukannya kami tidak mau, hanya saja Shirley akan malu jika kami berciuman di jalan. Namun, saat ini, Jack campur tangan dengan senyum tipis terpampang di wajahnya. Lengannya yang melingkari pinggang Shirley sekarang lebih erat. Dia menoleh ke Shirley dan tersenyum hangat padanya. Selain itu, Shirley lelah setelah terbang begitu lama. Kita harus mencari hotel untuk makan enak dan istirahat dulu. Hal-hal seperti cinta dan kasih sayang, kita akan menunggu sampai malam ketika suasananya tepat. Pipi Shirley yang memerah bahkan lebih merah sekarang. Dia menatap Jack di depannya, menyadari bahwa dia benar-benar pria yang tampan. Sekarang mereka sudah dekat dan pinggangnya dipegang erat olehnya, dia merasa agak aneh di dalam, seperti kupu-kupu di perutnya. Lana, yang selama ini berdiri di belakang keduanya, cemburu pada mereka di dalam hatinya. Meskipun episode sebelumnya hanyalah sebuah akting, dia iri pada Shirley. Jika dia adalah Shirley sekarang, dia akan mati karena kebahagiaan.
Kau sangat mesum. Shirley dengan cepat bereaksi terhadap akting Jack dan dengan kooperatif mengedipkannya dan memarahinya dengan nada centil. Wilton terbakar amarah dan amarahnya menggetarkan dirinya saat melihat pasangan itu saling menggoda, apalagi wanita di hadapannya adalah tunangannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mother of Asterisker, beraninya kau menyentuh wanitaku. Aku Wilton Norton demi F. Chuck. Kamu pasti punya keinginan mati. Wilton mendesis dan menatap tajam ke arah Jack. Hah, bocah, beraninya kamu mengancamku. Tidak banyak orang yang mengancamku, tetapi bagi mereka yang melakukannya, mereka tidak akan berakhir dengan baik dalam hidup mereka. Jack terkekeh acuh dan melanjutkan, sebentar lagi, Paman Savien akan datang menemui kita. Dan akan ada lusinan bodyguard yang datang bersamanya. Jadi, bagaimana sekarang? Beraninya kau menghajarku di depan mereka. Petik 2. Begitukah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut pada keluarga Lancaster? Wilton mencemooh dengan dingin dan memberi isyarat kepada bawahannya. Kalahkan dia. Paman Savien dan anak buahnya tidak ada di sini sekarang, biarkan aku, tuan muda keluarga Norton, beri pengemis ini pelajaran yang bagus hari ini. Pengemis tanpa kekuasaan dan tanpa uang. Kita lihat saja apakah Paman Savien setuju dengan hubungan kalian. Wilton memerintahkan kepada bawahannya, pada saat yang sama, mengkritik pasangan itu. Saat kata-kata terakhir Wilton jatuh, para pengawal di belakangnya segera menyerbu ke depan dan mengepung Jack, mereka bersiap untuk memukulinya. Shirley hanya ingin membuat Wilton kesal pada awalnya, sehingga dia akan menyerah padanya. Namun, dia tidak menyangka sama sekali bahwa pihak lain memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Jack. Dia benar-benar shock dan ketakutan sekarang. Dia adalah pelaku dari episode ini, dia menimbulkan masalah, namun Jack-lah yang akan menerima pemukulan. Jack tidak bersalah. Ketika Shirley memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya dan melangkah maju, berdiri di depan Jack dan menghalangi orang-orang itu untuk menyakiti Jack. Wilton Norton, tidakkah kamu mengerti teori, kamu bisa membawa kuda ke air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Kamu tidak bisa memaksakan hubungan atau pernikahan ke orang lain. Dan bagaimana kamu bisa mengalahkan orang ketika hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan? Shirley mendengus kesal. Bersambung.